cerita si Boruda Parujar itu yang diberi tanah sama kemudian sekarang dibuat ikonnya. Jadi kalau bagi kepenghayatan kami, Pusuk Buit itu tidak hanya di Pusuk Buit kami berdua pada Salani Pusuk Buit, Salani Dolok Tolong itu di Baligi, baru Salani Manuk itu di Sibisa itu. Sibisa di sebelah mana? Yang kita kemarin kaldera itu. Di titik koordinatnya ada di tempat. Ini Sibisa, ini jalan lintas. Di sini kan ada gunung. Nah itu juga bagian dari Pusuk Buit. Di atasnya ada apa? Batu atau? Ada di Gunung Simanuk-Manuk ini hampir tidak pernah didaki karena banyak cerita-cerita mitologi yang mendaki nggak pulang lagi, jadi akhirnya membuat orang tidak. Cuman di sana kalau informasi yang aku dengar, informasi karena aku belum ke sana, air dan batu yang menjadi destinasi menjadi destinasi kunjungan. Kunjung wisata. Iya. Kalau di Bali di Dolok Tolong. Tampak itu Pak, itu yang di atas. Itu ini yang segitiga itu. Iya, yang ada pemancar di atas. Oh itu. Ada apa di sana? Tanda apa? Batu dan air juga. Satu lagi di daerah Asahan sana nama tua Dolok Pusuk Buit, nama tua Dolok Manuk, nama tua Dolok Tolong, nama tua Dolok Surungan. Dolok Surungan itu arah ke Asahan sana. Kalau Pusuk Buit yang di Samosir? Ya itu Cianjur mula-mula itu. Oh mula-mula. Ya. Boleh dibilang mula-mula itu ya. Cianjur. Jadi kan Cianjur mula-mula itu kan bahasa Cianjur ini bahasa Indonesianya Semenanjung. Jadi itu bukit bersenanjung Mersiajur Semenanjung ya? Semenanjung terus sampai ke Pusuk Buit. Kemudian dalam masa penjajahan ada nanti di situ Bapak temukan namanya Tanah Ponggol di Samosir. Iya. Oh. Ini Samosir, ini Pusuk Buit. Nah ini sebenarnya bersambung tapi ini diponggol, dipatahkan. Ada dua tafsir bahwa itu memang patahan, tapi banyakkan tafsiran itu dipatahkan, dipatahkan di zaman misionaris. Diputus. Ada doa-doa bagi orang Batak yang akhirnya dibuat jadi alasan. Persirangan di Tano, persirangan di Tano, Parlumon di Mual itu artinya perpisahan tanah, pertemuan air, jadi seperti muara. Ya, kemudian itu dibuat menjadi muara, jadi itu nggak tutup. Danau Toba itu sekarang sudah tersambung. Sebelumnya itu ini ditutup sini, jadi dia seperti ini. Nah, ini sekarang lagi proyek itu. Jembatan. Ya jembatan Tanah Ponggol itu. Kalau Tanah Malau itu apa Pulau Malau? Nah Pulau Malau itu kita tadi sudah ngomongin tentang si Raja Batak. Nah jadi mulai dari Nabolon kita sudah ngomong sampai si Boruda Parujar, Raja Hirmanisia, si Raja Batak, Tolu Halim membuat Goar, sampai si Raja Batak generasi ketiga sampai si Raja. Kalau kita klik lagi si Raja Batak ini punya 2 anak dan 1 buru, Mangara Laut. Jadi nama yang pertama Raja Isombaon, yang kedua Guru Tatia Bulan, ada burunya namanya Mangara Laut. Jadi Mangara Laut ini hilang dari pembahasan sejarah. Itu lihat. Jadi yang 2 ini, 1 Raja Isombaon, yang anak paling besar itu Guru Tatia Bulan, baru Raja Isombaon. Nah Guru Tatia Bulan ini nih punya buru. Nah burunya ini ada namanya si Biding Laut. Dan si Biding Laut ini kemudian mempunyai ito-ito, mempunyai abang kakak. Ada 1 peristiwa incest namanya. Incest ini
perkawinan sedarah. Dia mengawini sendiri. Terus disingkat ceritanya, si Biling Laut ini sedang mencari kakaknya yang sebenarnya dia sedang mencari jati dirinya. Pergi ke, karena kan kita tadi aku sudah menyatakan bahwa tidak ada suku, tidak ada bangsa, tidak ada negara, yang adalah manusia dan tanah. Tidak ada sekat-sekat, tidak ada sekat suku, tidak ada sekat negara. Nah, dia kemudian pergi ke daerah yang sekarang itu sudah kita kenal dengan Jawa, dengan dia pergi ke arah sana, dan dia ada beberapa hal yang membuat dia tertahan di sana dan sampai ke dasar laut yang dikenal orang sana Nyi Roro Kidul. Itulah Biling Laut. Yes, Biling Laut. Nah, Biling Laut ini dulu punya tempat persemedian itu di Pulau Malawi ini. Dia mencari, berkontemplasi, bertapa itu Di Pulau Malawi. Pulau Malawi ini. Jadi kalau di akhir-akhir ini pernah ada cerita Nyi Roro Kidul itu adalah orang Batak dan namanya si Biling Laut dan akan dibawa pulang. Ya, dia akan dibawa pulang ke si Malawi ini. Ke Pulau Malawi itu. Sudah atau belum? Ya, kalau menurut mereka sudah, tapi kami tidak berperan serta di sana. Sebagai komunitas Parbaringin kami tidak berperan serta di sana. Karena kita sedang meneruskan sekat-sekat itu. Dia Jawa, dia Batak, dia ini. Di anak si Raja Batak ini, dia pernah membilang seperti ini, Bapak, dia bilang sama si bapaknya, si Raja Batak, semua harta sudah kau kasih sama kami yang terlihat. Kami sudah merasakannya, tapi ada satu harta yang tidak kau kasih. Itulah yang tidak kami lihat. Lalu bapaknya si Raja Batak menjawab, ya, ada satu harta yang tidak terlihat dan itu belum aku kasih sama kalian. Ayolah naik ke Pusuk Buit. Pusuk Buit itu kan puncak ya, puncak gunung, bukan satu tempat. Inilah Pusuk Buit. Nah, lalu yang ini tidak Pusuk Buit ini. Itu kan sebenarnya tradisi orang Batak, kalau dia berdoa dia pergi ke puncak. Pusuk Buit itu. Ya, ke Pusuk Buit. Jangan disakralkan di satu tempat saja. Yang disanjur mula-mula. Dia pergi ke sana. Lalu dia kasihlah sama anak yang pertama, Guru Tatia Bulan, bahwa di bumi ini, di tanah ini akan ada gangguan hidupmu seperti yang tadi aku ceritakan di awal, bahwa si Borodewa Parujar diganggu terus sama naga Padoha. Pasti ada yang mengganggumu, dan inilah doa-doa untuk itu. Dikasihlah dia kitab doa. Lalu sama anak yang kedua, Raja Isobaun itulah yang akhirnya menggenerasikan kami. Kalau nanti Guru Tatia Bulan itu ya seperti yang di Samosir lah, Marga Sinaga, Markanda. Kalau samamu ada pesan mulai jadi Nabulun ke manusia untuk menjaga bumi ini, melestarikan bumi ini, dan manusia akan tetap saling mengganggu untuk menata kehidupan itu. Inilah kitabnya, doa-doanya. Jadi dia, kalau dalam bahasa sekarang, dia dikasih kerajaan politik, ini dikasih kerajaan tabib. Dia dikasih kerajaan, dia dikasih tabib. Si Raja Isobaun nanti akan menjadi seorang pemimpin dalam penataan ekonomi, politik, sosial, dan lain-lain. Kalau si Guru Tatia Bulan nanti dia akan mendoakan segala serangan-serangan yang tidak terlihat. Kerohanian, datu lah kalau dalam bahasanya. Dia akan menjadi datu. Ini dia akan memakai kebatinannya untuk berdoa, dia akan memakai pikirannya untuk menata. Kitabnya itu ada nama, Bang?
Kalau Guru Tatia Bulan dikasih Lak-Lak, Nama kitabnya. nama kitabnya Lak-Lak. Kalau di Raja Sebaon kasih Tubaga Holing. Jadi sama-sama kitab yang ini yang jadi sejarah itu kan dibuktikan dengan adanya penemuan seperti tulisan dan lain-lain. Tulisan-tulisan inilah yang akhirnya dirampas Belanda. Dibawa ke sana. Iya, dibawa oleh Belgia, dibawa oleh Jerman. Ada yang tersisa nggak? Ada yang tersisa dan itu dimuseumkan. Ada yang tersisa beberapa yang itu yang dipakai sebagai kitab Parmalim. Oh, ada sampai sekarang. Ada. Abang ada punya? Karena itu sudah kesakralannya sudah sampai Tinggi. iya dan tidak Sembarang orang. yang memimpin, makanya pimpinan yang memimpin. Tapi ada. Di beberapa tempat atau satu? Di beberapa tempat ada di museum Sumatera Utara ada itu. Dia Kalau dari bambu, di bambu itu ada tulisan-tulisan, terus lak-lak itu kan kulit kayu. Di kulit kayu itu ada tulisan-tulisan, gulungan-gulungan. Pernah aku membawa rombongan dari Jogja yang membawa orang Belgia mau ziarah ke makam Siamangaraja. Jadi Raja Siamangaraja punya makam 2. Oh. Satu di Parilitan, satu di Balige. Kita mau kemana? Parilitan. Kita ke Parilitan untuk melihat petunjuk temuan mereka di museum. Museumnya di Belgia. Malah. Ya kita baca, oh ini tempatnya ini, kita terangkan tempatnya. Mereka yang punya itu, bahkan kita nggak punya. Ceritanya gimana kok ada 2 makam? Ini kita sudah bercerita Sisi Amaraja 12. Sisi Amaraja itu ada 12 bapak. Dalam doa-doa dibilang satu biar aja lah. Rentenir. Terus 10 ada Portiana Sari Salahnya, artinya 12 kandungan, 12 rahim yang melahirkannya, tapi satu. Itulah yang tadi aku bilang bahwa Sisi Amaraja itu bukan biarkan. bukan nama orang, tapi itu sebuah gelar yang harus diemban seorang raja. Jadi kita tidak bercerita dulu Sisi Amaraja 1, 2, 3, 4 namanya, kita sampai ke Sisi Amaraja 12. Sisi Amaraja 12 ini yang menyatakan sikap perang terhadap Belanda, yang tadi aku bilang kita tidak berperang tapi kita tidak diperangi, kita tidak membunuh tapi kita tidak dibunuh. Pertempuran itu sebenarnya ada di hutan Dairi sana, di seberang Samosir. Nanti kalau akhirnya Bapak diberi kesempatan untuk melihat objek-objek ceritaku tadi, kita akan ke sana. Amin. Ya, selain ke Pusuk Buit, kita akan ke Parilitan Di Pulau Samosir. di luar Samosir. Pulau Samosir. Ya, lanjut. Dia di Dairi tepatnya. Cerita yang tadi Bang, kenapa makam 2 tuh? Iya, itu masih di situ. Nah, Ada 2 makam itu, kronologis kenapa ada 2 makam itu? Iya, terjadi perangnya di sana. Singkat ceritanya, Raja Sisi Amangaraja wafatnya di sana. Tapi pernyataan perangnya itu ada di Balige namanya. Nanti kalau misalnya Bapak ke Balige tanya di mananya di sini, Onan Raja. Onan itu pasar. Raja itu ya raja. Onan Raja itu. Jadi setiap orang sedang maronan, di tengah-tengah raja rapat. Itulah tadi Raja Parbaringin dan Raja Parhudamdam. Raja yang memakai tuntuman hitam dan raja yang memakai tuntuman merah.
rapatlah di sana Onan Raja. Kalau dalam ya sejarah yang tertulis, inilah nanti yang disebut dengan Pulas. Pulas itu adalah sebuah keputusan Sisingamangaraja untuk menyatakan sikap perang terhadap Belanda penjajah yang mencoba merampas tanah air Indonesia. Karena pernyataan perangnya di sana dan wafatnya sebenarnya di Sonopudon, di Parilitan sana, di hutan dairi sana. Baligi. Setelah konon katanya waktu kami ke sana ada cerita turun temurun secara mitologis, jasadnya tidak bisa diangkat. Akhirnya dimakamkan di sana. Nah, karena ada perbaikan sejarah oleh negara ini kan perang kerja. Perbaikan sejarah itu akhirnya apa ya? Kalau dalam bahasa Batak itu Maukal Holi. Maukal Holi itu memindahkan makam. Holi itu tulang-tulang namanya Holi. Mangukal menggali kembali, mengokal Holi, menggali tulang belulangnya, diangkat dipindahkan ke Baligi, karena di Baligi lah tempat beliau Raja Sisingamaraja untuk menyatakan sikap perangnya. Tapi tidak ditemukan tulangnya di sana itu. Iya, jasadnya tidak ditemukan. Konon katanya, mitologisnya seperti itu. Akhirnya diambillah sebagai simbolik, diambillah tanah, dipindahkanlah ke Baligi secara seremonial. Nah, lalu pertanyaannya, makamnya di mana? Kalau kami yang menghayati, makamnya ada di sana. Dan kalau di Baligi ada makam. Kalau Bapak sudah pernah ke sana? Kalau belum, nanti kita akan ke sana. Ada makam Sisingamangaraja yang dipugar oleh pemerintah yang sedemikian mewahnya. Dan kalau ada yang mau ziarah ya perginya ke sana. Sekarang ini ke Baligi itu. Ke Baligi itu. Karena kalau ke Sonopudon ini kan karena kepercayaan yang sudah tidak full power lagi, orang punya pemahaman kesana harus hati-hati, nggak bisa main sembarangan. Ya itu aku beberapa penelitian banyak terjadi kasus seperti itu, diblurkan sebenarnya. Jadi nanti orang jadi bingung, yang inilah yang dianggap, padahal di situ tidak ada bukti-bukti. Sebenarnya kan itu yang dihilangkan. Ya. Bahwa ada energi kan, ada energi atau bahasa aura yang kita tidak tahu. Solo mantap. Kita istirahat dulu, aku izin Matangiang. Ya. Apa kalau